Pertanyaan pertama kali adalah ancaman pembunuhan yang disampaikan oleh pacar dari Brigadir Yosua bahwa yang bersangkutan akan dibunuh skuad lama. Bisa ceritakan soal itu? Jadi di bulan Juni 2022, baru berarti, sekira di akhir ya, atau sekitar seminggu sebelum pembunuhan itu, dia curhat kepada kekasihnya bahwa dia akan pergi meninggalkan kekasihnya. Awalnya kekasihnya ini mengira bercanda. Tetapi karena dia nangis-nangis menyampaikannya, bahkan dia sudah pamitan, memohon maaf atas segala kekilapan atau dosa yang dia perbuat, kemudian berpesan supaya mencari laki-laki sebagai pengganti dia, maka kekasihnya itu bilang, yang sakitnya kau bang, kan gitu. Dikiranya Brigadir Joshua ini sakit. Nah, lalu dia bilang bukan, tidak sakit, kan gitu. Nah, kemudian setelah dijelaskan bahwa dia diancam akan dibunuh oleh skuad-skuad lama ini, yang bertanya awal itu adalah kekasihnya, skuad lama atau skuad baru. Di antara mereka ini sudah paham yang mana itu skuad lama, yang mana skuad baru. Maksudnya apa skuad lama, skuad baru? Ajudan itu. Oh, sesama ajudan? Salah apa dia sehingga dia mau diancam dibunuh oleh sesama karena ajudan? Dia berprestasi dan disayang oleh komandan Irjen Sambo. Ya, termasuk oleh bapak dan ibu. Mana buktinya dia disayang? Pada tanggal 1 Juli 2022, Ibu Putri memanggil adiknya. Adiknya ini kan polisi juga. Iya. Dinas di Yanma Mabes Polri. Betul. Dipanggil dia ke rumahnya di daerah apa itu yang tempat pembantaian itu. Dia diberi dompet merek Pedro. Dia diberi uang 5 juta. Dan uang 5 jutanya pun masih tersimpan sampai sekarang. Ya. Kemudian ada janji akan mengurus kepindahannya dari Yanma Polri ke Jambi. Pertanyaannya, kalau dia tidak dekat, mungkin enggak adik daripada almarhum dipanggil oleh ibu ke rumahnya dan dihadiahi. Jadi memang nah, kalau waktu mereka berfoto itu kan positioning daripada almarhum itu kan di sebelah kiri dia beliau, Bapak Perdi Sambo. Nah, kalau yang sebelah kanan itu informasi itu orang Papua, urutannya itu begitu kan. Dan ini semua udah saya identifikasi nih siapa-siapa saja ini. Oh, ini mendiang ya. Ini mendiang. Sebelah ini persis. Ini Bapak Kadipropam, mantan Kadipropam. Ini yang disebut eksekutor menurut keterangan daripada Karopenmas Polri. Skuad ini 4 skuad di kanan, 4 skuad di kiri. Betul. Nah, dia di sebelah kirinya Bapak ini. Tapi kan kalau ini belum tentu menunjukkan kedekatan dong, Bang. Karena kan sesuai dengan pangkat misalnya. Yang paling dekat, yang paling tinggi. Ini sudah saya identifikasi semua pangkat-pangkatnya. Berikut nama-namanya. Ada yang Bribka, ada yang Brigpol. Bribka lebih tinggi dari brigadir. Betul. Tapi kan yang Bribka tidak di sebelahnya kan. Nah, tidak berdasarkan kepangkatan. Ya. Tapi ini punya konsekuensi hukum juga loh, Bang. Karena kan ini menuduh yang lain. Ya, memang betul. Karena ada faktanya. Oh, Abang punya semua itu? Ada dong. Bahwa ini menyebutkan ajudan dan sebagainya. Dan disebutkan oleh Yosua? Ada di sini semua, nanti saya tunjukkan. Boleh Abang tunjukkan sedikit? Baik. Ada percakapannya di situ. Oh, ini lengkap juga di. Siang malam saya bekerja untuk mendapatkan itu. Nah, ini dia waktu dia curhat yang menangis ini. Ini satu bendel nih. Ini yang Juni ya, Bang ya? 21 Juni. Iya, yang dia menangis itu. Oke, udah banyak juga foto-foto ternyata. Iya. Saya perlihatkan fotonya saja, Bang. Oke, iya. Ini, saudara. Dia ini pria, anggota Brimob, polisi. Menangis seperti ini. Kira-kira ada apa? Ini sampai kekasihnya juga menangis juga mendengarkan curahan hatinya. Pengancaman ini berlanjut lagi ke tanggal 7 Juli 2022. Dia dibantai 8 Juli. Oh, jadi yang foto ini ancaman dibunuh. Ini Juni akhir. Berulang lagi. 7 Juli dia menyampaikan lagi ke pacarnya, ke Vera Simanjuntak bahwa akan dibunuh. Akan dibunuh dia. Artinya 1 hari sebelum dia meninggal. Posisi dia waktu itu di Magelang. Ini informasi baru nih, saudara, karena 7 Juli belum pernah disampaikan sebelumnya nih, Bang. Baik. Apabila naik ke atas, dia akan dibunuh atau dibantai. Maksudnya ke atas? Inilah yang saya kasih kepada jenderal itu dari Baris Krim Polri. Tolong telusuri apa makna daripada di atas ini. Masih misteri. Apakah naik dari lantai 1 ke lantai 2 kah maksudnya? Ataukah ada isu yang lagi berkembang kah? Atau apa kan gitu. Nah, besoknya pagi-pagi dia masih mengomentari WhatsApp-nya keluarga. Keluarganya dari Jambi sedang ziarah ke Baligi, Sumatera Utara. Ayahnya, ibunya, kakaknya, adiknya. Tiap kali dipotret kampung halamannya, masuk dalam WhatsApp grup, fotonya dikomentari sama almarhum. Komunikasinya itu sangat interaktif sampai dengan jam 10.58. Setelah jam 10-an ini dia izin bergeser ke Jakarta mengawal ibu dan rombongannya.
Nah, dia bilang perkiraan sampai 7 jam. Kalau perkiraannya 7 jam di jalan, berarti dia nyampe di Jakarta itu sekitar harusnya jam 5 jam 18 atau jam 17 jam 18. Akan tetapi jam 16 saya temukan fakta ada 23 miss call Dari? almarhum ke pacar, tak terjawab. Iya. Tapi menurut daripada kekasihnya ini masuk secara tidak berurutan. Maksudnya gimana jadi? Jadi contoh, kalau saya melakukan miss call kepada abang itu, Iya. harusnya misalnya jam 16, 16.05, 16.10, Iya. 16.20, itu kan berurutan. Iya. Kalau ini ada 16 misalnya, Iya. kemudian misalnya 16.40, habis itu misalnya 16.20, Oh, bolak-balik gitu ya? zigzag dia gitu misalnya Oke. gitu. Ini tidak lazim. Oke. Berarti ada dugaan kita ini handphone sudah dikuasai pihak ketiga. Nah, ketika sampai di rumah, aku sudah sampai di rumah bang. Itu masih di-read, tapi tak terbalas. Sejak itu, apapun yang di WA-kan oleh sang kekasih ini, itu tidak lagi masuk, tapi sudah menjadi centang 1, bukan centang 2 lagi. Oke, centang birunya jam berapa itu? Kurang lebih 16.15 kalau nggak salah itu. 16-19. Padahal masih tertawa-tawa kalau menurut CCTV Komnas HAM. Tapi kan CCTV itu kan harus diuji apakah itu ori atau Iya. editan kan bisa. Iya.